untuk like video pembelajarannya juga ya. Dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe karena kalian pastinya akan mendapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru yang di upload oleh BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, kalau gitu langsung saja ya. Kita mulai pembelajarannya bersama dengan Ibu Kety di hari ini. Terima kasih Kak Enca yang sudah membuka sesi pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu percaya kalian semua dalam keadaan baik ya, sahabat cerdas. Walaupun hujan dan kalian hanya di rumah, tapi tidak menyurut kalian punya semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia lanjutan dari berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian surat pribadi, ciri-ciri surat pribadi, fungsi, unsur, struktur, ragam bahasa, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat pribadi. Ya, dan ada juga perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi yang hari ini akan kita lanjutkan ya. Dan sebelum masuk ke surat resmi, Ibu Kety sudah siapkan dulu beberapa contoh surat pribadi yang sempat tidak dibahas atau dipelajari pada minggu lalu ya. Kita langsung saja ya untuk melihat ya surat pribadi. Nanti ada contoh-contoh menurut isinya surat pribadi yang sifatnya tidak resmi dan surat pribadi yang sifatnya setengah resmi. Hari ini kita akan lihat contoh ya. Anak-anak, sahabat cerdas yang ada di rumah ataupun sementara live atau sementara mengikuti di YouTube, mari kita akan saksikan sekarang tentang contoh surat pribadi setengah resmi dan surat pribadi yang bersifat resmi ya. Ya, sementara Ibu Kety ini dulu. Ya, oke. Kita lihat kalau minggu kemarin kan kita bahas sudah dengan strukturnya. Ibu sudah cantumkan salah satu contoh surat ya. Mulai dari Jakarta, 09 September 2016, tempat dan tanggal tahun surat dibuat itu selalu ada di pojok kanan atas. Kemudian untuk alamat yang dituju itu selalu untuk orang tua ya. Kemudian salam pembuka ya, isi salam penutup, identitas pengirim surat ya. Nah, sekarang kita lanjut nanti contohnya. Nah, nanti sama-sama kita tentukan strukturnya ya. Oke. Ya, kalian lihat di sini kita mulai dengan contoh surat pribadi yang sifatnya tidak resmi. Ibu ada angkat 2 contoh untuk kalian ketahui ya. Yang pertama tetap dimulai dengan tanggal surat. Oke, tanggal surat Jakarta, J-nya kapital, 8 Mei 2007. Ada atau 2000 sampai 2020 atau 2019 boleh ya. Ini dimulai dengan halo Vin gitu ya. Ini surat pribadi yang sifatnya tidak resmi. Kemudian isinya salam pembuka halo Vin sudah. Kemudian pembuka surat seperti yang kamu tahu kalau tanggal 10 Juli adalah ulang tahunku Vin. Aku berencana untuk mengadakan pesta sederhana saat ulang tahunku nanti. Nah, masuk ke isi surat. Aku pingin sekali kamu bisa datang. Pasti nanti pestaku bakal lebih meriah. Meskipun rumahmu jauh, tolong ya diusahakan untuk datang. Pestanya diadakan di rumah kok. Jadi kamu bisa sekalian menginap di rumahku. Itu masih dalam kalimat isi surat ya. Nah, penutupnya sekian dulu ya Vin. Aku berharap kamu menerima undangan ini. Aku tunggu loh jawaban kamu secepatnya. Temanmu, Anna. Ya, jadi semua struktur dari surat ini tertera pada surat
pribadi yang sifatnya tidak resmi ini, mulai dari tempat, tanggal surat, bulan dan tahun, salam pengirim, kemudian salam pembuka, isi, salam penutup dan nama pengirim, tanda tangan atau paraf, kemudian temanmu Ana, gitu ya. Jadi kalian harus memperhatikan surat, sekalipun surat pribadi yang sifatnya tidak resmi, tetapi ketika ditulis harus memperhatikan strukturnya dan ragam bahasa yang digunakan. Sekalipun itu sederhana atau sifatnya tidak resmi, tapi perlu diperhatikan tata bahasa ya, yang harus sopan seperti minggu lalu Ibu Keti jelaskan, harus sopan, santun ya, dan tetap ada memperhatikan strukturnya. Oke, berikut contoh yang lain lagi. Nah, kalian lihat ini dibilang Kudus 21 Mei 2018. Sahabatku Sofia Maria di Jakarta. Nah, itu alamat pengirim, tanggal pengirim sudah, kemudian salam persahabatan. Nah, salam pembuka, kemudian pembuka, hai Sofia, apa kabar? Nah, selalu dalam surat pribadi yang pertama awal sapaan pembuka itu selalu bertanya tentang apa kabar? Bagaimana keadaanmu di sana? Pasti sehat ya? Sudah lama tidak ketemu sama kamu. Pasti kamu sudah tambah sukses sekarang. Ya, itu kalimat sapaan pembuka. Kemudian kita masuk ke isi. Sofia, sahabat kecilku yang baik. Banyak yang terjadi di kampung kita sejak kamu pergi ke kota. Banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Dan sekarang banyak lowongan pekerjaan di sini. Pertumbuhan ekonomi juga sangat pesat karena banyak investor yang datang ke kampung kita untuk membangun berbagai pusat perbelanjaan dan kantor-kantor. Pertumbuhan pesat juga terjadi pada bisnis keluarga saya sekarang ini. Karena itu, saya ingin mengajak kamu bekerja di perusahaan keluargaku yang mulai berkembang karena kami membutuhkan keahlian kamu di bidang pemasaran. Nah, itu ada dalam isi surat ya, kalimat isi surat. Kemudian mungkin kamu sudah kerasan di Jakarta, tapi saya mohon kamu mau mempertimbangkan penawaran dari saya. Sofia, sekian dulu surat saya. Jika sempat, tolong dibalas ya. Jangan lupa sampaikan salam dari saya untuk mama dan papamu. Nah, kalian lihat bahasanya sederhana, tetapi tetap di dalam ragam bahasa baku atau ragam yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya, sopan santun sesuai aturan dalam menulis surat. Kemudian sahabatmu Ana Kurniasari, ini pengirim. Oke, itu kalian lihat ya, contoh sederhana yang Ibu bagikan, tambah pemahaman kalian lagi tentang surat pribadi. Baik, berikut kita lihat jenis surat yang berikut, surat pribadi yang sifatnya setengah resmi. Nah, hampir mirip dengan surat resmi, tapi ini baru dikatakan setengah resmi. Ya, tanggal surat kopnya tidak ada. Ya, tanggal surat selalu ada. Perhatikan nama tempat selalu diawali dengan huruf kapital. Ya. Kemudian di dalam surat pribadi yang sifat setengah resmi ada hal permohonan izin atas nama Elvira Kate. Ya. Nah, ini kepada guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Ibu kasih contoh saja ya. Ini kayak memohon izin ya. Nah, bisa juga kalian buat untuk wali kelas, untuk guru mata pelajaran kalau kalian tidak sempat ke sekolah ya. Ya, oke. Itu mengenai dia punya tanggal, hal, kemudian alamat yang dituju, lalu sapaan dengan hormat, koma, kemudian dilanjutkan dengan ini
Saya orang tua Elvira Kate memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada 25 November 2015 karena ada kepentingan keluarga. Demikian surat permohonan izin ini saya buat. Atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hormat saya, Lady Kate. Nah, kalau anak-anak yang kalian lihat, selalu ada Ibu mau katakan bahwa di dalam surat ini tidak disertakan lampiran dan lain-lain. Jadi kalimat pembuka isi surat itu dimulai dengan kata dengan ini. Ya, dengan ini koma, saya orang tua Elvira Kate memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah. Ya, pada tanggal berapa dan bulan berapa, tahun berapa itu dijelaskan di dalam isi surat. Nah, kalimat penutupnya, demikian surat permohonan izin ini saya buat. Atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Titik. Kemudian lanjut, tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hormat saya, di kata hormat itu awalnya harus huruf kapital. Ini hal-hal kecil yang perlu Ibu sampaikan ke kalian yang harus kalian ingat di dalam menulis surat pribadi, ya. Hormat saya, Lady Kate. Oke, ya, itu mengenai surat pribadi yang sifatnya setengah resmi. Ya, oke. Dia punya ada alamat yang dituju dan lain-lain ada, ya. Berikut ada salah satu contoh juga. Nah, kalau minggu lalu Ibu juga sempat menginformasikan ke kalian bahwa di dalam jenis surat itu surat pribadi setengah resmi, ada yang dinamakan itu surat pencarian kerja, ya, surat cari kerja, ya. Nah, ini contoh, ada tetap tanggal tempat dan tanggal surat, kemudian alamat yang dituju kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD PT Klik Go, Jalan Penambangan Indah nomor 12 Jakarta Selatan. Dengan hormat, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama Alex Pratama, tempat tanggal lahir Brebes 10 Oktober 1990. Alamat Jalan Kembangan Utara nomor 9, Kelurahan Kembangan, Sunyarangi, Cirebon. Nomor telepon HP dan seterusnya itu kalian lihat. Berdasarkan info kerja yang dimuat di koran harian, saya bermaksud untuk mengajukan permohonan kerja pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk menempati posisi sebagai karyawan. Dengan bekal kemampuan yang saya miliki, diantaranya menguasai Microsoft Office, Photoshop, dan lain-lain, saya bisa memenuhi tantangan yang perusahaan Bapak Ibu tawarkan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa berkas sebagai berikut. 1. Fotokopi ijazah terakhir. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi KTP. 4. Foto ukuran 3x4 2 lembar. Yang kelima, sertifikat komputer. Kemudian penutup suratnya, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Alex Pratama. Nah, ini jenis surat ini pun kalau kalian Ibu ini mirip dengan surat resmi. Ya, dibilang tadi dikatakan oleh Ibu di awal tadi itu bahwa surat jenis ini masuk dalam jenis surat pribadi setengah resmi karena pribadi yang mengirim ke perusahaan HRD PT Klik Go, ya. Itu contoh jenis surat pribadi setengah resmi. Ya,
Kiti percaya kalian bisa memahami ya. Jadi jenis surat mencari pekerjaan atau lamaran kerja itu masuk di surat pribadi setengah resmi. Oke, anak-anak, sahabat cerdas. Sekarang kita akan masuk ke surat resmi atau dengan kata lain surat dinas, ya. Oke. Atau juga official letter. Nah, kalian lihat ada gambar sepertinya ini di perusahaan atau asisten gitu ya. Nah, ini orang atau sekretaris pribadi, pemimpin di satu perusahaan di sementara membaca surat mungkin yang masuk ya. Nah, mari kita lihat, kita masuk ke pengertian surat resmi atau official letter ya. Sahabat cerdas, kita ikuti. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Nah, surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Misalnya penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Oke, perhatikan ya. Ini kita sudah masuk di surat resmi, jadi harus kaidah bahasa itu diperhatikan aturannya ya. Harus bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas. Ya. Oke. Berikut kita masuk ke pembelajaran berikut atau ya, kita lihat fungsi dari surat resmi. Nah, ini kalau tidak salah ada 5 fungsi dari surat resmi. Yang pertama, fungsi surat resmi adalah sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. 2. Surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis autentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 3. Sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja atau pekerjaan tertentu. 5. Sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. Ini salah satu fungsi, pengingat dan dokumentasi. Jadi surat-surat resmi itu, Ibu punya pengalaman kerja, Ibu waktu duduk dan melihat di bagian humas untuk surat masuk surat keluar itu Ibu paling istilahnya telaten, harus didokumentasinya tanggal surat, perihalnya, isinya tentang apa, kemudian didokumentasi di dalam satu file, nanti ditulis surat masuk, surat keluar. Ini perlu dijelaskan buat kalian sedikit ya. Ini pada satu ketika misalnya dibutuhkan surat itu, nah itu bisa menjadi dokumentasi ya. Oke, yang kelima, surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Nah, orang tidak sembarang bisa menipu kita kalau ada surat, karena surat resmi itu berfungsi ya, bukti historis dan bukti kronologis, satu kejadian, suatu sejarah dan lain-lain, itu perlu kalian simpan surat resmi itu ya sebagai bukti. Oke, itu fungsi surat resmi. Berikut kita lanjut, sahabat cerdas dan anak-anak yang kekasih. Ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri yang pertama, surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai.
Kemudian yang kedua, surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Yang ketiga, surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, tapi bahasa eksplisit. Ya. Kemudian yang keempat, di dalam surat resmi selalu dicantumkan, nah ini, nanti baru kita lihat satu persatu di strukturnya ya. Nomor surat, perihal, tanggal, alamat, tujuan, lampiran bila ada, dan seterusnya nanti ya. Berikut yang kelima, surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Nah, suatu surat resmi dikatakan legal apabila ada cap ya, satu lembaga atau instansi, organisasi atau kantor selalu harus di surat resmi itu harus ada cap lembaga ya, itu memperkuat ya surat resmi itu. Kemudian yang keenam, surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Nah, sistematis dan aturan yang baku. Oke, berikut kita lihat jenis-jenis surat resmi. Yang pertama, surat keputusan, atau orang sering katakan ini SK ya. Surat resmi ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan dari atasan mengenai hal-hal yang selama ini belum jelas. Umumnya surat keputusan berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai. Ya, SK pengangkatan pegawai. Kemudian yang kedua, surat permohonan. Surat permohonan ini pengertiannya, surat permohonan digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Misalnya surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan lain-lain. Yang berikut, yang ketiga, surat perintah. Surat resmi yang isinya memberikan instruksi kepada bawahan, ini pimpinan kepada bawahan. Misalnya surat perintah perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain-lain. Ya. Nah, nanti kalau kalian mungkin sudah dewasa atau kalian mungkin punya orang tua yang kerjanya di kantor atau juga guru, dosen, sering mungkin kalian lihat jenis-jenis surat ini ya. Yang berikut, yang keempat, surat kuasa. Kalau surat kuasa ini biasanya kalau orang tua tidak mampu lagi, sudah lanjut usia, mau pergi ambil pensiun misalnya, nah biasa surat kuasa ini dibuat untuk anak atau cucunya yang bisa mengambil orang tua tersebut punya pensiun. Contoh kecil untuk kalian ketahui ya. Nah, surat kuasa atau surat resmi yang isinya memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain ya. Misalnya surat kuasa untuk pembayaran pajak, surat kuasa pengambilan uang di bank, dan lain-lain. Itu yang tadi Ibu Keti bilang, Ibu Keti katakan ya. Baik, berikut yang kelima, surat panggilan atau surat undangan. Surat resmi yang digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu. Misalnya surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, surat undangan pernikahan, dan lain-lain. Tapi juga mungkin Ibu Keti lupa masukkan di situ surat undangan, misalnya orang tua mau mengambil raport, mengambil ijazah, pengumuman nama kelulusan anak-anaknya, biasa surat undangan dari sekolah itu disampaikan ya, yang dibuat untuk disampaikan kepada orang tua wali murid ya. Yang keenam, surat edaran. Surat resmi yang dibuat dan ditujukan kepada kalangan tertentu di mana isinya pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Misalnya surat edaran pengumuman libur ujian. Nah, ini kalau
Anak-anak ini paling suka kan, sudah sekolah capek-capek terus pas dengar pengumuman ada surat edaran nih mengenai pengumuman libur, semua langsung teriak itu, hore kita libur, hore kita libur. Nah, kali ini kalian libur lebih banyak dari sekolah. Nah, pasti kalian juga kangen untuk sekolah. Ya betul toh? Ya, baik. Itu mengenai surat edaran. Contoh ya. Berikut kita masuk di struktur surat resmi. Nah, struktur surat resmi ini ada beberapa. Ya. Ibu Keti awali dengan kepala surat atau kop surat. Selalu ada. Ya. Di dalam struktur surat resmi. Kepala surat di dalamnya terdiri dari logo instansi atau lembaga, nama instansi atau lembaga, alamat, nomor telepon, fax, dan email instansi atau lembaga. Selalu itu ada di kop surat. Ya. Yang kedua, nomor surat. Setiap kali suatu instansi atau lembaga mengirimkan surat, pasti dilengkapi dengan nomor surat. Dengan adanya nomor surat tersebut, maka akan mudah mengetahui berapa jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam satu bulan. Ya, nomor surat itu penting. Salah satu struktur yang paling penting itu ada di nomor surat. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa jumlah surat yang telah dikeluarkan, gitu ya. Selalu ditulis, dicantumkan, ya. Berikut yang ketiga, tanggal surat. Surat resmi selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat. Ini berguna sebagai informasi waktu dibuatnya surat tersebut. Nah, tanggal surat selalu ada supaya kita mengetahui informasi waktu dibuatnya surat itu. Dan yang keempat, lampiran atau hal. Terkadang surat resmi dilengkapi dengan lampiran, yaitu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. Ya, lampiran atau hal. Berikut yang kelima, dalam surat resmi ada alamat tujuan. Alamat tujuan diberikannya surat resmi tersebut, biasanya penulisannya singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. Tetapi itu selalu ada, ya, alamat tujuannya. Nanti di amplop surat baru ditulis jelas. Berikut yang keenam, salam pembuka. Salam pembuka, kata pembuka dari sebuah surat resmi di mana bentuknya baku dan formal dengan bahasa yang sopan. Itu salam pembuka, ya. Nanti baru kita lihat di contoh yang Ibu sudah buat isi surat itu, kemudian strukturnya dicantumkan. Kemudian yang ketujuh, isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Ya, informasi yang dimuat dalam bagian ini harus dibuat singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa baku. Oke. Kemudian yang kedelapan, salam penutup. Selain salam pembuka, tentunya ada salam penutup surat. Hal ini untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Ya, salam penutup selalu ada, ya. Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Singkat juga, padat, tapi harus dalam kesopanan. Kemudian tanda tangan pengirim. Pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat atau penanggung jawab. Harus ada nama pengirim, kemudian tanda tangan. Dan yang berikut, tembusan. Tembusan dapat dibuat bila surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Berikut, ya. Nah, kalian lihat ya, Ibu sengaja mengangkat satu contoh. Nah, kita mulai dengan contoh surat resmi sesuai dia punya strukturnya. Nah, kalian lihat di sana, yang pertama ini yang dibilang kop surat.
Yang tadi Ibu jelaskan, ini ada nama instansi ya, ada di sini di dalam kolom ini. Kalau yang nonton di YouTube bisa langsung lihat, yang di radio hanya bisa dengar. Nomor 1 itu biasanya ada kop surat. Nomor 2, nomor surat. Ya, nomor surat selalu ada di pojok kiri. Kemudian tanggal surat dan tahun, bulan dan tahun surat itu ada di pojok kanan. Sini nomor 3. Ya. Kemudian lampiran dikatakan di sini satu berkas. Berarti di dalam surat ini ada lampiran. Ya. Berarti mungkin ini karena isi suratnya mengenal lingkungan pantai, jadi mungkin ada jadwal kegiatan atau acaranya, ya, itu dilampirkan, ya. Tuh, kalau lampiran ada satu berkas ya ditulis lampiran satu berkas. Tapi kalau biasanya tidak ada lampiran, dikasih saja garis strap, ya. Kemudian hal yang ada di dalam surat ini yaitu permohonan izin. Itu dia ada posisi kelima. Kemudian alamat yang dituju. Wali murid Sofia Nazila di Tuban. Ya, alamatnya ini singkat ya, tapi jelas. Oke, itu yang posisi ke-6 dari struktur. Yang ke-7, nah, salam hormat atau dengan hormat ini salam pembuka surat. Kemudian yang ke-8, isi surat. Nah, isi surat kalian dengar ya, ini Ibu baca. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkembangan Sabtu dan Minggu akan mengadakan perkemahan, Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal kegiatan. Nah, tadi Ibu sampaikan di atas seperti itu. Ya, itu mengenai isi surat. Isi suratnya mengenai pelestarian lingkungan dan akan diadakan Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan. Ya, Sabtu dan Minggu tanggal 5 sampai tanggal 6. Ya. Maka untuk itu perlu izin dari pihak sekolah. Oke. Berikut, yang ke-9, struktur yang ke-9 itu penutup surat. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-10, mengetahui kepala sekolah tanda tangan, ya, Iman Mustagim MPD. Mengetahui kepala sekolah di kiri, yang ketua panitia sebelah kanan. Hormat kami, ketua panitia tanda tangan Rosik Ahmad Saini. Ada 11 struktur dari surat resmi. Ya, itu kalian lihat baik-baik. Rekop, nomor, tanggal, lampiran, hal, alamat yang dituju, salam pembuka isi surat, salam penutup, pemimpin yang mengeluarkan surat gitu ya, kemudian panitia ya gitu, itu mengenai atau si pembuat surat ya. Oke. Berikut kita lihat ciri bahasa surat dinas. Ya, maaf, Ibu ulangi dulu. Ciri bahasa surat dinas. Ciri bahasa pada surat dinas ada 2. Pilihan kata sapaan bersifat formal. Ya, karena ini dibilang surat resmi atau surat dinas, berarti sapaannya bersifat formal atau resmi. Ya,
ragam bahasanya, ragam bahasa baku. Ya. Oke, itu. Oke, kita lihat, lanjut saja. Nah, seorang atas nama ini tidak boleh, ya. Dikatakan di sini yang dapat menulis surat dinas adalah pribadi atau atasan, nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi yang ditujukan kepada lembaga, ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individu. Kemudian seseorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas karena surat dinas disertai dengan kepala surat dan nomor surat. Ya, anak-anak perhatikan di sana, kalau dalam satu surat dinas tidak punya kepala surat atau kop surat dan nomor surat serta cap surat, berarti itu dikatakan surat yang ilegal, tidak resmi. Ya, baik. Berikut kita melihat perbedaan. Nah, di samping Ibu jelaskan minggu lalu buat kalian, kita akan melihat perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Kita mulai dengan pembahasan unsur yang pertama, yaitu kebahasaan. Dalam surat pribadi, bahasa yang digunakan tidak baku, tetapi tetap sopan. Itu perbedaannya. Kemudian surat dinas, bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Ya, itu. Yang kedua, perbedaan penulis atau pengirim surat untuk surat pribadi ditulis dan dikirim pada orang lain atau antara orang pertama, pengirim, dan orang kedua, penerima. Sedangkan di surat dinas ditulis oleh suatu lembaga, instansi yang ditujukan kepada lembaga lain. Ada perbedaan di sana ya. Kalian lihat jelas toh anak-anak yang sementara mengikuti maupun yang nonton langsung di YouTube. Perbedaan yang kedua itu pada penulis. Ditulis yang surat pribadi pada orang lain, antara orang pertama, pengirim, kepada orang kedua atau penerima, dari orang lain ke orang lain. Sementara di surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga atau instansi organisasi lain. Itu bedanya. Ya. Yang ketiga, tujuan mengirim surat. Untuk surat pribadi tujuannya mengirim surat untuk tujuan masalah pribadi seperti menanyakan kabar. Sementara di surat dinas mengirimkan surat untuk kepentingan formal atau resmi. Ada perbedaan kan? Ya, masalah pribadi, tapi ini kalau misalnya di surat pribadi itu masalah pribadi yang ditulis, tapi kalau surat dinas surat untuk kepentingan formal atau resmi. Ya. Berikut nama dan tanda tangan. Nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan di surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Karena di surat pribadi hanya dibilang penulis surat beserta tanda tangannya, tapi kalau di surat resmi, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Oke. Kemudian yang kelima, struktur surat. Nah, ada perbedaan sedikit ya. Alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, isi, penutup surat, dan salam akhir. Sementara di surat resmi atau surat dinas ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup surat, nama dan tanda tangan penulis, dan orang yang memperkuat surat. Ya, nama penulis atau nama orang yang menulis surat di surat resmi. Keenam, isi surat. Isi surat tadi di surat pribadi, masalah pribadi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau surat dinas, kepentingan resmi, kepentingan kantor, kepentingan organisasi atau kepentingan instansi lembaga yang menulis surat itu. Ya. Kalau di surat pribadi hanya bersifat pribadi, ini bersifat formal dan resmi. Ya, oke.
Itu perbedaan mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini menarik ya. Kalau di surat resmi, kita lihat contoh surat resmi. Di sini Ibu coba tadi mencari satu contoh di sini. Kalian lihat kalau di YouTube itu kursornya ini logo instansi atau kantor. Ini biasanya kalau logo ini ditulis Tutu Wuri Handayani, pasti semua akan berpikir itu logo Dinas Pendidikan. Ya. Nah, masuk ke kop surat lengkap di sini. Nama instansinya Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas atau SMA Cendana. Kemudian ada jalan Cendananya, ada nama jalannya, kode posnya, kemudian telepon, faxnya ada, emailnya ada, semua tertera di kop surat. Itu struktur pertama tadi yang Ibu jelaskan buat kalian. Ya, itu masuk di sini kop. Jadi ini lengkap sudah. Ada logo, lambang instansi, nama, alamat, fax, telepon, email, semua ada tertera di kop. Yang berikut, yang kedua nomor surat. Sebentar. Nomor surat di sini, ya. Kalian lihat 0425-77-234. Biasanya nomor surat itu tidak sembarang dibuat atau tidak sembarang diberikan kepada orang yang tidak punya kepentingan pribadi, ya. Karena ini orang katakan ini sangat rahasia. Kalau kita belajar tadi nomor surat itu untuk mengetahui berapa banyak surat atau eksemplar surat yang sudah keluar. Nah, sekarang kita lihat di sini nomor surat, Ibu jelaskan sedikit. 0425. Berarti kalian punya nomor surat yang sudah dikeluarkan itu 425 buah surat, ya. 77 ini kode tertentu lembaga, ya. Kemudian 234 ini juga mungkin kode lagi, ya. Nah, kemudian lampiran, kalau tadi dicontoh di atas ya Ibu sudah berikan itu satu lembar ditulis satu berkas. Di sini tidak ada lampiran, tidak ada, jadi dikasih strap saja, tanda strap. Tidak ada lampiran, ya. Kemudian hal rapat wali murid, ya. Kemudian alamat yang dituju kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 di tempat. Ini alamat yang dituju. Kemudian salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian dengan ini, kalau tadi kalian lihat di lampiran itu ada yang ditulis satu berkas, berarti awal surat itu biasanya ditulis bersama ini. Tapi kalau lampiran tidak ada atau di garis tanda strap saja, diberi tanda strap, berarti kalimat isi surat itu dengan ini, koma. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Kepala Sekolah SMA Cendana mengundang Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru, dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada, nah kalian lihat hari tanggal. Nah, Sabtu harus ada kapital di nama hari, koma 29 Juni 2019. Waktu, nah kalian lihat di sana ditulis 0900 sampai selesai. Tempat aula SMA Cendana. Ini mengenai isi surat, ya. Kemudian penutup suratnya, diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tidak usah bertele-tele dalam penutupan kalimat penutup surat, ya.
cukup dengan biasanya surat resmi itu demikian surat pemberitahuan atau ya atas perhatiannya diucapkan terima kasih ya, itu seperti itu, singkat, padat dan jelas. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, koma, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Nah, atas perhatian kehadiran karena akan mengikuti rapat bagi siswa baru. Jadi perlu kalimat kata yang tepat adalah atas perhatian dan kehadirannya. Ya, itu perlu. Baik, kemudian salam penutup. Assalamualaikum lagi karena dibuka tadi. Assalam, kemudian ditutup dengan wassalamualaikum. Ya, oke. Kemudian ini kepala sekolah, tanda tangannya di lokasi yang kosong ini, nama NIP harus jelas semua. Ya, nah ini. Oke, kalian bisa memahami. Oke, ada satu contoh lagi. Nah, kalau yang contoh ini tidak ada logo atau logo instansi tidak dicantumkan, tapi nama instansi, jalan, telepon dicantumkan di sana. Ya, baik. Lihat lagi Jakarta, ini tanggal surat, tempat dan tanggal surat, kemudian nomor surat. Nah, kalau dibilang di sini 002, berarti surat yang baru keluar itu hanya 2 eksemplar. Lampiran, tanda strap, perihal undangan, alamat yang dituju, yang terhormat orang tua wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jakarta. Nah, kemudian salam pembuka dengan hormat, kemudian isi dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Jakarta, khususnya kelas tadi dibilang 12 ya, berarti ini 12 ya. Maka melalui surat ini kami selaku Badan Pendidikan Sekolah bermaksud mengadakan studi lapangan bagi siswa-siswi baik kelas IPA di luar sekolah. Ada satu kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan pendidikan di luar sekolah ya, studi lapangan. Adapun acara tersebut akan kami laksanakan pada hari, tanggal, ya, tidak boleh disingkat ya, misalnya hari hanya tulis HR, tanggal TGL tidak boleh kalau di surat resmi, harus lengkap jelas, hari garing tanggal, Senin kapital di depan, koma 20 Oktober 2016, pukul 08 sampai dengan 13.00 WIB. Tempat Jakarta, acara penelitian flora langka. Oh, acaranya di sana ya, dijelaskan di acara. Oke. Kemudian ini penutup surat. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas segala perhatian kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Nah, karena di sini ada dibilang mau penelitian flora langka untuk kelas IPA, maka isi surat kalimat penutup surat atas segala perhatian dan kerjasama ya, karena meminta orang tua ya, mengetahui orang tua siswa karena anak-anaknya akan studi lapangan ya, itu kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dalam pemberian izin pada anak ya, atau pemberitahuan gitu ya. Oke, kepala sekolah ini yang membuat surat, SMA Negeri 1 Jakarta, Bagito Sumangko SPD, dan NIP harus ada ya, biasanya kalau PNS, kepala sekolahnya PNS selalu ada NIP yang perlu ditulis. Oke, itu mengenai surat resmi. Begitu, percaya anak-anak cerdas bisa mengikuti ya. Ya, nanti kalau kurang memahami, ada di YouTube itu BTKI Maluku Lepar Belajar, kalian nanti bisa lihat di sana ya. Yang HP Android ada, silakan. Oke. Itu dari Ibu Keti yang bisa Ibu Keti berikan untuk kalian, semoga bermanfaat ya bagi kalian, khususnya siswa kelas 7
Dari kelas 7 lagi sudah dapat tentang surat pribadi dan surat dinas, tapi di semester genap ya. Nanti kelas 8 sudah lebih tingkatan lagi, bukan lagi menulis surat tapi bisa menulis cerpen ya. Kemudian kalau sudah kelas 9 sudah menyusun karya tulis. Itu jenjang-jenjang, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada kalian di hal yang besar. Baik, kiranya ini bermanfaat bagi kalian. Ibu Keti tadi juga karena mau cepat lupa berdoa, dan mari sebelum ibu menutup pembelajaran bahasa Indonesia tentang berkorespondensi, surat pribadi dan surat resmi ke surat dinas, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah boleh mungkin menyertai kami dalam pembelajaran, walaupun hanya lewat media Tuhan. Tuhan memberi hikmat bagi anak-anak yang mendengar maupun yang menonton langsung di YouTube, supaya mereka dengan sukacita bisa mengikuti, dan ketika mereka berhadapan dengan guru di sekolah nanti, pada waktu mereka diberi kesempatan dari Tuhan untuk masuk sekolah, mereka boleh belajar karena ini materi kelas 7 semester genap. Tuhan tolong mereka semua walaupun mereka di rumah. Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka daripada panah api si jahat, apalagi virus COVID ini Bapa. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak sahabat cerdas. Ya, saya kembalikan buat Kak Enca. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Keti di hari ini. Kita sudah boleh melanjutkan pembelajaran. Tadi Ibu Keti sebelumnya juga sudah memberikan contoh dari pembelajaran yang dilakukan di minggu lalu untuk surat pribadi. Dan kemudian kita melanjutkan untuk pembelajaran mengenai surat resmi. Sudah disampaikan bagaimana tahapan-tahapannya untuk membuat sebuah surat resmi itu sendiri. Dan pastinya dalam surat resmi itu harus kita ingat untuk tata bahasa yang digunakan. Itu harus lebih baik dengan kosakata yang memang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi jangan seperti dengan surat pribadi, agak sedikit berbeda dengan surat resmi. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, tadi kalian juga sudah bisa dapat membedakan karena Ibu Keti sudah menyampaikan perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi. Harapan Kak Eca semoga pembelajaran yang dilakukan di hari ini bersama dengan Ibu Keti ya sahabat cerdas menjadi bekal bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi mungkin kalian membutuhkan membuat surat untuk izin, nah kalian bisa menggunakan surat pribadi. Kalau kalian dalam sebuah organisasi, nah itu kalian bisa menggunakan tata cara untuk membuat surat resmi. Oke sahabat cerdas, terima kasih banyak Ibu Keti yang sudah boleh hadir di studio radio Suara Maluku Cerdas, sudah boleh memberikan ilmunya bagi sahabat cerdas semuanya. Dan harapan Kak Eca dan juga Ibu Keti semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi sahabat cerdas semuanya dalam melakukan pembelajaran walaupun hanya di rumah saja. Dan pastinya Ibu Keti di hari Rabu minggu depan ya sahabat cerdas akan kembali lagi bagi sahabat cerdas semuanya, dan pasti dengan topik pembelajaran atau tema pembelajaran yang berbeda ya sahabat cerdas. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya harus tetap stay untuk mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas tiap harinya, karena kita siarannya dari hari Senin sampai Sabtu dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbeda pula. Oke sahabat cerdas, sebelum kita mulai akan pembelajaran kita selanjutnya, satu lagu Kak Eca puterin bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga lagu ini membuat semangat sahabat cerdas semakin bergebu-gebu untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan semoga ini juga harapan Kak Eca bahwa hari ini hari indahnya untuk sahabat cerdas semuanya.